Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Amin. Amin. Masih tetap semangat kan? Semangat banget, semangat banget. Ini berapa orang coba hitung? Kurang lebih 2 truk nih. Di sana berapa? 2, 2, 3, 4, 5, Di luar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tadi kurang 1 kan di baju tuh. Dari sini. Walaupun tadi sempat Nyasar ya. Karena kita menghindari ini ganjil genap. Iya. Terpaksa masuk gang gitu kan. Kehadiran saya ke sini tentu udah clear ya bahwa kita ini bagaimana caranya memenangkan capres kita. Jadi tantangannya ini berat ini sebenarnya. Ini pemilu yang menurut saya ini cukup berat. Iya benar. Kenapa? Kalau waktu 2014 saya kebetulan di pihak Jokowi gitu, lawan Prabowo, nah itu imbang. Nah begitu Pak Jokowi presiden, sebenarnya kekuatannya juga nggak besar-besar amat ya. Menangnya yang 5%. 5%. Nah hari ini kita ini lawan penguasa gitu loh. Itu masalahnya. Jadi tidak ada lagi pemahaman bahwa ini Pak Jokowi masih di kita, jangan. Udah enggak. Di luar teman. Walaupun tetap dalam pernyataannya netral. Dari mana ukurannya netral? Walaupun tanpa disebut pun kita tahu keberpihakan Pak Jokowi itu ya pasti ke anaknya. Jadi nggak bisa tutup mata. Terlepas dari apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi ya, maksudnya sudah melakukan pembangunan segala daerah di mana-mana, itu kita nggak bisa tutup mata ada perubahan. Tapi sebenarnya ada hal yang paling fundamental yang mencederai ya dalam tanda kutip itu, bahwa seharusnya menurut saya nih ya, kalau kita ngomong ideal, Pak Jokowi ini di masa akhir jabatannya harusnya meninggalkan jejak yang sempurna gitu. Pembangunan sudah, fisik maupun non fisik gitu. Tapi ada hal yang paling fundamental yang menjadi presiden buruk ke depan. Artinya begini, kita mau bertanding kok mengubah aturan di tengah jalan gitu. Ya kan? Ini bukan omongan saya, ini pakar-pakar hukum yang bicara. Pakar-pakar hukum ini dari berbagai partai. Nah, jadi di luar pakar-pakar hukum juga ada budayawan, seniman yang selama ini dia lebih melihat sesuatu itu dengan hati. Nah, kalau hati mereka merasa teriris, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, MK kemarin keputusannya dianggap mencederai demokrasi. Dan sudah kita bangun bersusah payah sejak 98 kan. 98 sebelumnya kita mengalami tirani, nggak boleh duduk ini, mana bisa dulu zaman Pak Harto. Culik langsung. Diculik langsung hilang gitu. Itu zaman dulu. Nah, pengorbanan aktivis 98, mahasiswa, aktivis demokrasi itu menjadi tercederai ketika persoalan masalah syarat capres-cawapres itu dilanggar. Kenapa disebut ada pelanggaran? Bukti bahwa sidang kode etik sudah ada vonis bahwa hakim melakukan pelanggaran berat itu. Nah, bagaimana logika kita berpikir bahwa hakim yang divonis melakukan pelanggaran berat, tapi produknya jalan gitu loh. Akhirnya disesalkan oleh pihak-pihak yang mengalami proses reformasi hukum. Jadi tantangan ke depan ini adalah penegakan hukum. Hukum harus adil buat semua. Bisa misalnya karena orang punya uang, karena punya jabatan, punya jenderal, anak jenderal,
anak anggota DPR semena-mena kepada ini. Banyak ada kasus begitu kan, anak anggota DPR menganiaya pacarnya gitu ya kan. Artinya persoalan-persoalan itu ke depan nggak boleh lagi terjadi kalau hukum kita tegak. Dari itu harapan kita adalah ya ini pasangan. Saya sesalkan sekali. Saya sangat-sangat sedih gitu. Kita bela sejak Pilgub DKI, kita temani belusukan ke kampung-kampung. Pilpres juga kita sampai bekerja sampai ke pelosok-pelosok luar pulau, sampai ke Papua, sampai ke Ternate, sampai ke Morotai. Kok ujungnya begini gitu loh? Gimana nggak sedih kita itu? Ya kan? Pertama sudah mencederai konstitusi dengan perubahan di MK. Kedua sudah mencederai atau mengkhianati sebuah relasi yang harusnya dijaga gitu. Seseorang punya kemampuan, punya tingkat popularitas, dikenal publik, dikenal masyarakat luas, tapi tidak akan bisa pernah jadi capres kalau tidak didukung oleh partai. Ini kamu belum jadi wali kota kan? Iya, boleh jadi capres, jadi cawapres. Tapi ada syaratnya. Pertama, kamu dipercaya apa enggak? Itu dulu. Partai mau ngusung apa enggak? Kan gitu. Kedua, syaratnya memenuhi syarat enggak? Gitu. Jadi itu yang kemarin ditambahin. Gitu loh. Ya kan? Biar goal. Kan sebenarnya kan persyaratan itu hanya usia minimal 40 tahun. Ya kan? Ternyata ditambahin. Yang berhak menambahin aturan-aturan itu adalah legislatif. DPR yang berhak itu, karena fungsinya beda, legislatif, eksekutif, yudikatif. MK ini yudikatif, dia hanya mempersoalkan masalah hukum, masalah keadilan. Legislatif yang menyusun aturan. Nah, jadi MK ikut nambahin gitu loh. Nah, itu sebenarnya pelanggaran. Harusnya nggak boleh. Ya, dia menjalankan fungsi legislasi yang menambahkan itu dah namanya menabrak. Dan ini kalau ngomongin prosedur, kalaupun MK memutuskan mengabulkan sesuatu gugatan, dia harus kembali diproses di DPR. Begitu prosedurnya. Tapi kan waktu tidak memungkinkan. Sudah ada pendaftaran, waktu pendaftaran, masa pendaftaran, dan terusnya. Nah inilah yang terlihat memang ada kekuatan besar yang mendesain ini. Kita melawan anak presiden, tapi kita bisa menang. Iya. Apa kira-kira yang membuat kita yakin, oh bisa kok, kenapa tidak? Harus sering sosialisasi ke bawah. Iya, iya gitu. Oke, itu bagian dari edukasi kan, Iya. menyadarkan masyarakat. Kira-kira apa lagi yang menjadikan kekuatan kita ini, oh kita mampu kok melawan anak presiden sekalipun? Apa kira-kira? Harus ada moral itu. Kalau enggak kita apa udah nyerah nanti. Gitu. Jadi kita tengok ke belakang. Kita ngomongin data. Ya kan? Tadi kan udah saya singgung. Jokowi sama Prabowo dulu hanya menang sedikit. 3%. Di Pilpres kedua hanya menang 5%. Itu incumbent loh. Udah bisa menggerakkan semua. Terus Jokowi efek hanya mendongkrak 0,38% terhadap suaranya PDIP. Tidak signifikan Jokowi efek itu. Itu pada saat masih kuat. Sekarang kan tinggal beberapa bulan. Ya anggaplah setahun lah. Pak Jokowi maksudnya. Jabatannya tinggal sampai Oktober ya. Artinya apa? Seharusnya logikanya kekuatannya kan makin melemah, udah mau habis ya Pak. Sedangkan pada saat sedang kuat-kuatnya dampaknya itu kecil sekali. Kalau benar dampaknya besar, harusnya menang 70% dong. Paling nggak 60. Iya, paling nggak 60. Itu logika.